saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah ada di bulan Zulhijjah. Bahkan beberapa hari lagi kita akan masuki yaitu sholat Idul Adha. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah nasihat dari Imam Syafi'i begitu sangat menarik sekali. Yang pertama, beliau mengatakan, perhatikan dan pikirkan. Perhatikan dan pikirkan keridhaan siapa yang kalian cari. Maka jawaban yang paling tepat cuma satu, ya ridha Allah. Dan siapa yang hidupnya mencari keridhaan Allah, maka pasti akan diberkahi, dirahmati oleh Allah. Termasuk contohnya menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita bisa menekan sholat berjamaah subuh. Kemudian kita nyambung ya dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Tetapi dalam menuntut ilmu itu ternyata yang paling tepat, kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama mencari keridhaan Allah dengan thalabul ilm, menuntut ilmu dan silaturahim. Sebab kalau niatnya hanya untuk menuntut ilmu saja, ada riwayat yang menjelaskan mengerikan. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, mencari ilmu semata-mata hanya untuk dikatakan orang yang pandai, orang yang alim, untuk mendebat para ulama, bahkan niatnya untuk menjatuhkan ulama, untuk dianggap orang yang pandai dan menganggap orang yang lain itu bodoh. Niatnya apalagi untuk kesombongan, dan satu lagi apalagi semata-matanya untuk dunia, maka nerakalah tempatnya. Maka makna Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya itu harus kita pahami betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan beberapa derajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ada yang menjelaskan setiap muslim mukmin itu paling tidak memahami 17 cabang ilmu. Di antara 17 cabang ilmu itu adalah jelas ilmu yang wajib dipahami adalah at-tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan tujuan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul dengan membawa misi yang sama, kata Allah. Misinya mengajak manusia, menyuruh manusia beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik, menjauhi taghut. Karena taghut ini sumber kerusakan, sumber kehancuran, kesesatan. Taghut itu apa? Ya, taghut itu adalah iblis laknatullah. Para pemimpin yang zalim, yang menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Ya, contohnya Fir'aun, Namrud dan cucu-cucunya, dan yang mengikuti perilakunya seperti Fir'aun. Siapa lagi taghut itu? Para hakim. Para hakim yang tidak jujur, tidak amanah, para hakim yang mau disogok, para hakim yang tidak memutuskan satu perkara yang putusannya itu adalah hanya untuk menyenangkan seseorang. Hakim yang tidak jujur, tidak amanah, memutuskan perkara dengan salah, tidak mengikuti kebenaran, tidak membela yang hak, maka ini adalah hakim yang tempatnya adalah neraka. Nah, Nabi mengatakan hakim ada 3, satu masuk surga, 2 masuk neraka. Tentunya intinya yang masuk surga yang adil, yang jujur, amanah, yang memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ilustrasi, kalau
bapaknya seorang hakim. Qadarullah anaknya bermasalah. Maka dalam keputusan itu jelas-jelas anaknya salah. Tapi ini karena anaknya kasihan dan lain sebagainya, maka dia memutuskan untuk membebaskan anaknya atau memberikan hukuman seringan mungkin. Maka ini bapaknya ini adalah zalim dan ini ancamannya neraka. Sekarang kalau dibalik, anaknya yang hakim, bapaknya melakukan kesalahan penyimpangan, kemudian di dalam perkara itu jelas-jelas bapaknya memang salah. Oh, ini bapakku kok, gimana caranya membela atau cari hakim yang bisa disokong. Sebagai baktiku kepada orang tua, gimana caranya dia putuskan sehingga bapaknya bebas. Maka ini anak yang durhaka. Kenapa? Dia melihat bapaknya tetapi dia melanggar hukum syariat Allah. Apalagi ini yang enggak bapaknya, enggak bawaannya, hanya karena duit setumpuk dia memutuskan. Ini termasuk taghut. Taghut juga termasuk, dikatakan taghut adalah dukun-dukun para tidak normal. Makanya orang yang kedukun orang yang enggak normal. Termasuk taghut adalah siapa saja yang senang dikultuskan dan mengkultuskan. Jadi yang senang dikultuskan itu juga salah, yang mengkultuskan juga salah. Nah, nasihat bagi kita yang ngeri kali apa? Kalau ada orang jelas-jelas salah, zalim, pembohong, pendusta ini orang ini, kok kita ngagumi, apalagi sampai ngebela, maka apa? Bisa tersentuh api neraka. Ada ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surat Hud surat 11 ayat 113. Janganlah kalian condong cenderung kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang melanggar hukum syariat Allah, yang menyusahkan orang, yang penuh dengan kebohongan, yang cenderung pada kesyirikan, kemunafikan dan kufuran. Cenderung aja itu apa? Fatamassakumun nar. Maka kalian akan tersentuh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi taghut itu iblis laknatullah, para pemimpin penguasa yang zalim, kemudian hakim-hakim yang tidak memutuskan perkara dengan benar, ya, kemudian dukun-dukun para tidak normal, kemudian orang-orang yang suka dikultuskan dan termasuk yang mengkultuskan taghut, dan terakhir adalah segala sesuatu yang dapat memalingkan dari ibadah zikrullah, daripada zikrullah dan ibadah kepada Allah, maka dia adalah taghut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka tadi nasihatnya apa? Perhatikan dan pikirkan keridhaan siapa yang kalian cari. Ketika keridhaan Allah yang kita cari, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ikrar salat kita kan sudah kita lazimkan itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 207, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yazri nafsahu bigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan jiwanya, enggak lagi bicara harta. Apa? Untuk mencari keridhaan Allah, demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Penyampun, Penyayang pada hamba-hambanya. Dan semoga kita termasuk hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, keridhaan siapa yang kalian cari, maka jawabannya adalah ridha Allah. Kemudian perhatikan dan pikirkan kesenangan, kenikmatan apa yang kalian inginkan atau yang kalian cari. Maka jawabannya cuma satu, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara untuk mendapatkan surganya Allah itu jelas sekali secara umum adalah ungkapannya likulli syai'in tariqun
wa tariqatul jannah al ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan caranya. Jalan cara menuju surga adalah dengan ilmu. Maksudnya apa? Dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Juga ilmu yang jelas harus kita pahami. Jelas ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Ilmu tentang ma'rifatul dinul Islam bil adilah, memahami Islam dengan dalil-dalil yang benar. Jangan sampai seusia kita nggak kenal Allah yang sebenarnya. Jangan sampai kita seusia kita ini nggak ngerti Allah, nggak kenal Allah. Jangan sampai kita nggak ngerti, nggak kenal Rasul yang sebenarnya. Jangan sampai kita nggak ngerti Islam yang sebenarnya. Wong kita sudah berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatim. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Aminnya mana? Lama banget sih ya. Kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, ya kita harus menjalankan Islam, harus ngerti Islam, harus pahami Islam. Kalau kita mau mati dalam keadaan iman, ya kita harus paham iman. Iman yang benar yang bagaimana? Yang merusak iman apa? Sifat-sifat orang beriman apa? Yang merusak iman, yang menghancurkan iman, musuhnya orang beriman itu apa? Siapa? Nah, itu harus kita ketahui. Harus serius dalam beragama ini. Karena Islam ini bukan hanya masalah sholat saja. Buktinya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu wanita baik banget, tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, dia rajin berpuasa, dia suka bersedekah. Coba 4 amalan istimewa, tiap malam tahajud, ya, tiap hari duha, tiap hari baca Al-Quran, dia suka bersedekah dan rajin berpuasa. Tuh, malah banyak. Bagaimana wanita itu Rasulullah? Langsung Rasul katakan apa? Wahya finnar. Ya, tempatnya di neraka. Kaget. Loh, kok begitu ya Rasul? Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, rajin sedekah, sering berpuasa. Ya. Apa masalahnya? Tu'dhi jiranah. Ternyata wanita ini suka menyakiti tetangganya. Lidahnya tajam. Orang bilang sekarang lambe turah. Dan tetangga, ya, dia suka menyakiti tetangganya. Ya. Dan tetangga yang terdekat itu, kalau ibu saya isi pengajian ibu, tetangga terdekat itu adalah yang di samping bantalnya. Sopo kuwi berarti? Suaminya. Nah, untuk bilang belum ilmu yang kaitannya dengan sholat yang benar. Termasuk kita ini wajib memahamkan kepada sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin keluarga, memahamkan kepada anak istri kita bagaimana memandikan jenazah. Alangkah bahagianya kita ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal nanti, yang memandikan adalah anak-anak kita, tentunya yang laki ya laki, perempuan ya perempuan. Dan rata-rata banyak kalau ada yang meninggal tuh ribut nyari yang memandikan siapa nanti, siapa bingung. Nah, kalau yang memandikan lagi ke Tanah Abang gimana itu? Apa nggak nunggu lama, Pak? Ya kalau dia belanjanya sedikit lah, banyak lama. Mestinya setiap pribadi muslim itu, ya nggak bisa saya Ustaz ngajarkan, panggil Ustaz. Ustaz, ini saya kumpulkan anak istri saya, saudara saya. Tolong Ustaz, diajarkan bagaimana tentang janais. Kan sedih sekali kita. Ketika kita meninggal, yang meninggal orang lain. Boleh, bukan masalah nggak boleh. Terus anak kita apalagi yang ngerokok aja, cuma duduk saja. Nggak ngerti, nggak terlibat. Astagfirullahaladzim. Ya, coba ini pikirkan dulu. Karena, ya, kenapa? Karena ibadah yang sangat maksimal seorang anak ketika bapak ibunya meninggal adalah yaitu memandikan orang tuanya. Ya. Yang lain itu bantu aja, manggil Ustaz untuk memandu saja kalau nggak bisa. Kepepetnya ya begitu.
Saya pernah punya pengalaman Pak, Masya Allah. Ustadz, ini di sini cari yang memandikan susah. Terus juga bayarnya juga mahal Ustadz. Tolong Ustadz dipandu Ustadz. Ya, qadarullah yang meninggal itu ibu-ibu, anaknya perempuan, ya. Ibu itu juga nggak bisa. Ya, tolong Ustadz dipandu ya Ustadz ya. Ya udah, pakai voice saja. Ya, bla 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 bla. Kemudian saya pernah dipanggil karena masalah memandikan jenazah ini bayarnya mahal. Kemudian saya beri penjelasan, wah ternyata memandikan jenazah itu mudah ya Ustadz. Ya udah, lebih mudah memandikan jenazah ketimbang mandiin bayi. Nah kalau mandikan bayi salah-salah jatuh loh Pak, dia gerak-gerak loh, hati-hati, muncul. Kalau mandikan jenazah orang dia diem aja kok Pak, kan berarti mudah memandikan jenazah aslinya. Ya Allah alam. Ilmu tentang sholat yang benar, ilmu tentang membina rumah tangga, ya, ilmu tentang mendidik anak, ya, ilmu tentang ya wudhu yang benar. Jangan sampai wudhu kita ini hanya wudhu menurut kita saja, sholat kita menurut kita saja. Padahal hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, jadi yang kedua adalah perhatikan dan pikirkan kesenangan dan keinginan apa yang kalian inginkan. Jawabannya cuma al-jannah, surga. Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang sudah pantas menjadi penghuni surga? Kalau belum ya kita perbaiki mana kekurangannya. Oh sholat saya masih belum khusyuk, ya khusyuk bagaimana sholat yang khusyuk? Oh kaitannya dengan sedekah belum maksimal, ya maksimalkan sedekahnya. Oh kaitannya syukurnya kurang, tingkatkan syukurnya. Kenapa? Karena syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ya. Kalau saya ini alhamdulillah saya sudah bersyukur ya, saya bersyukur kali. Tapi, nah itu tidak bersyukur itu. Kalau syukur tapi tanpa tapi, Pak. Ya, Allah alam bisawab ya. Jadi kalau mau surga, yang kita pikirkan, yang kita inginkan surga ya serius. Orang aja memburu dunia aja serius kok. Pagi, sore, siang, malam, pontang-panting. Kalau orang Jawa itu ngendika akan apa? Sirat dadekake sikil dadekake sirah. Ora peduli awan udan lan sore lan wengi. Nah kita ini mau mati kok, yang kita bawa bekal kok santai nyantai. Sudah banyak waktu yang kita buang. Mohon ngapunten nih, apalagi para bapak yang sudah pensiunan ini. Dulu kan janjinya kalau udah mau pensiun, mau semangat ibadahnya, mau fokus ibadah, mau fokus ke masjid, mau banyak baca Quran, ya. Kalau olahraganya nggak usah diomong lah, karena usia tua itu harus banyak gerak Pak. Orang kalau udah tua malah banyak begegeknya diem aja, waduh malah nanti banyak penyakitnya itu ya. Healing, piknik, jalan-jalan itu ajaran Islam. Lihat nanti surat Al-Mulk itu, kuliner itu ajaran Islam ya. Kulu wasrabu walatus rifu gitu, tadabbur ayat Allah tentunya begitu ya. Allah alam bisawab. Dan yang ketiga, perhatikan dan pikirkan hukuman siksaan apa yang kalian takuti dan hindari. Jawabannya neraka. Berarti segala perbuatan, ucapan, perilaku kita yang menyebabkan ke neraka harus kita tutup, harus kita tinggalkan, harus kita buang. Sudah. Yang lalu sudah, tutup semuanya yang jelek-jelek itu yang buruk. Tutup. Enggak ada lagi kamus dusta, kamus menyakiti orang, kamus bersangka buruk, kamus dendam, enggak ada Bang. Apa yang jelek-jelek itu Bang? Udah, Bengkulu Semarang. Dulu sekarang ada kehidupan itu dengan optimis, ya, dengan semangat. Jadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Kalau kita hari ini tahu hari ini adalah hari terakhir kita akan memacu diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Jangan aja punya sifat asari ini, enggak. Jangan ada sampah-sampah dalam hati kita dan pikiran kita, buang itu semua. Nyaman nanti hidup kita. Jangan bicara kalau itu enggak perlu dibicarakan. Jangan dipikirkan kalau itu enggak perlu dipikirkan. Jangan lakukan kalau itu enggak membawa kebaikan, ya.
Jangan sia-siakan umur, waktu, rezeki, kesempatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk dimaksimalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, sebagai mukadimah. Jadi nasihat ini sangat berharga ya. Kata Imam Syafi'i maksudnya perhatikan dan pikirkan keridhaan siapa yang kalian cari. Jawabnya adalah ridha Allah. Tadi ayatnya jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan jiwanya ya, enggak lagi harta, mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di situ mengorbankan jiwanya ya sepenuh hati. Allah alam bisawab. Kemudian kaitannya dengan yang kita harapkan adalah surganya Allah, maka pastikan yang kita lakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Kemudian yang kita takut hindari adalah neraka, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan, amalan-amalan yang menyebabkan ke neraka. Allah a'lam bishawab. Nah, saudaraku seiman,